Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang teman-teman semuanya. Nah, selamat datang di podcast kami. Jadi kita kedatangan dua narasumber nih yang akan membahas tema yang menarik pada pagi kali ini. Apa sih kira-kira yang bakal dibahas pada podcast kali ini? Jadi kita kali ini akan membahas tentang ilmu dan manfaat ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Di sini di samping kita ada Kak Eri dan Kak Azam. Langsung saja, tujuan dari podcast kami adalah kita ini akan membahas apa itu ilmu dan apa manfaat ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Aku mau nanya nih sama Kak Erni, definisi dari ilmu sendiri itu apa sih? Ya, kalau menurut saya itu ya ilmu itu pengetahuan yang datang atau yang sistematis yang datang diperoleh melalui pengamatan ataupun penelitian. Jadi ilmu itu ada karena adanya sebuah penelitian ataupun pengamatan. Jadi dapat disimpulkan ilmu itu tidak langsung ada, tapi diperoleh melalui proses pengamatan ataupun penglihatan. Nah, perannya sendiri itu kalau menurut saya itu bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya dalam teknologi, transportasi maupun komunikasi. Wah, banyak sekali ya ternyata dari definisi definisi ilmu sendiri itu dan perannya ilmu sendiri itu. Nah, jadi menurut Kak Azam ini apa sih? Iya. Jadi menurut Kak Azam sendiri itu ada nggak pengalaman tersendiri tentang pandangan tentang ilmu tersebut itu? Ini kalau kita itu berbicara tentang ilmu pasti tidak lepas dari kewajiban kita sebagai manusia. Yo. Menurut Kak Azam sendiri itu ada nggak pandangan tentang ilmu itu bagaimana berperan dalam kehidupan sehari-hari itu? Jadi ketika kita berbicara ilmu pasti tidak lepas dari kewajiban kita sebagai manusia. Bahwa Allah SWT menciptakan kita di bumi itu kan untuk beribadah. Ibadah itu memerlukan ilmu, karena ibadah yang tidak didasari ilmu menurut para ulama salaf itu pun tidak ada value-nya, tidak ada nilainya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya salah satu ibadah yang paling utama itu mencari. Di beberapa literatur kita disebutkan afdhul ibadah dalam ilmu, afdhul qurb Allah terkait ta'lim wa ta'lim. Seperti itu. Semua di sini kita mahasiswa, termasuk kameramen juga kan mahasiswa. Pasti tidak asing lagi dengan hadis mengatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi siapapun yang merasa, laki-laki maupun perempuan, yang memiliki keimanan. Ilmu seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Eni, itu kan sesuatu yang didapatkan tidak dengan instan. Ilmu itu sifat yang dengan sifat tersebut kita mengetahuinya. Kan seperti itu. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali mengatakan di bab ilmu di situ dijelaskan bahwasanya ilmu yang wajib diketahui untuk pertama sebagai manusia itu ada tiga. Yang pertama ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang menjelaskan tentang ketuhanan manusia. Jadi kita sebagai manusia harus mengetahui tujuan kita, terus Tuhannya siapa. Jika kita tidak mengetahui Tuhannya, lalu bagaimana arah hidup kita? Terus timbul pertanyaan dalam benak kita, cara memahami bagaimana. Nah, di beberapa kitab disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi ketika seorang itu tahu dengan dirinya itu siapa, maka baru tahu dia akan Tuhannya. Kuncinya apa? Poinnya apa? Dia mengetahui terlebih dahulu kecenderungannya apa dalam bidang tertentu, terutama dalam ilmu pengetahuan. Terus ilmu yang wajib diketahui yang kedua ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum. Bagaimana manusia itu menjalin kehidupan harus ada aturannya, harus ada aturan. Karena seseorang bila tidak ada aturannya maka kalbahaim itu seperti
Terus ilmu yang terakhir itu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang menjelaskan ta'aluk antara hamba dan juga khalik. Ilmu tasawuf itu bukan perihal orang yang bisa membaca kitab, orang yang alim atau sebagainya. Ilmu tasawuf itu ta'aluknya berkaitan dengan hati. Ta'aluknya berkaitan dengan hati dan tawadu. Jalannya itu sangat banyak, termasuk ikhlas dan mengamalkan ubudiyahnya. Nah, ilmu tasawuf dan ilmu fikih itu harus balance, harus seimbang. Tidak boleh di antara keduanya itu tidak seimbang. Karena dalam jalan kehidupan, ketika hamba itu tidak balance satu dalam memahami ilmu tersebut, Imam Syafi'i mengatakan man tasawafa wa lam yatafaqahu faqad tafasaqa. Tapi waman tafaqahu wa tasawafa faqad tasindiki. Waman akhadahuma faqad tasawwaf. Jadi barang siapa yang hidup bertasawuf tapi tidak berfikih, maka dia akan kafir sindik. Nah, kalau dia hanya berfikih saja tapi tidak bertasawuf, maka akan fasik. Nah, waman akhadahuma, barang siapa yang mengambil keduanya, maka dia akan benar pada jalannya. Itu salah satu pentingnya memahami ilmu, agar kita memahami arti kehidupan yang lebih luas lagi. Terus, wah, banyak sekali ya ternyata peran dari ilmu tersebut yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari manfaat ilmu tersebut itu, ilmu nggak bisa didapat secara instan, tapi melalui proses-proses tersebut. Membahas tentang definisi ilmu, selanjutnya mungkin bisa langsung ke manfaatnya. Betul. Iya. Jadi menurut Kak Erni sendiri itu manfaat dari ilmu sendiri itu apa? Ya, menurut saya sendiri itu ilmu itu ada banyak manfaatnya ya. Yang pertama itu menurut saya dapat mempermudah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu dalam ilmu teknologi sendiri itu kan banyak ya, yang paling banyak manfaatnya itu kayak dari pakaian itu kan ada teknologinya sendiri. Terus dalam makanan minuman itu kan juga ada ilmu teknologinya sendiri. Seperti halnya kalau minuman itu kan nggak langsung instan jadi kan nggak ya, harus ada ilmunya gitu kan, diciptakannya gitu. Kayak pakaian kan kita nggak mungkin langsung pakai, jadi mesti ada pabriknya gitu kan, menggunakan ilmu teknologi. Terus yang kedua itu ada manfaat yang lain, yaitu mempermudah atau meningkatkan kualitas hidup maupun kesehatan. Jadi kesehatan itu kan juga nggak, dalam perobatan itu kan nggak langsung ada resep. Jadi kan dokter itu kan juga mempelajari atau memperluas ilmu tentang kedokteran atau tentang perobatan gitu, tentang kesehatan gitu. Udah itu. Terus berarti banyak ya bisa disimpulkan dari manfaat-manfaat ilmu itu, dari ada ilmu teknologi, ilmu kesehatan, itu banyak sekali ya. Terus menurut Kak Azan sendiri itu apa kontribusi ilmu, ilmu itu berperan dalam membangun masa depan yang lebih baik? Bagaimana pendapat Kak Azan sendiri tentang itu? itu pertanyaan sangat bagus untuk era kita, era milenial, khususnya era Gen Z katanya, yang kadang alurnya ke sana tapi jalannya ke sini kan. Nah, perannya ilmu itu kan yang pertama membedakan antara yang hak dan yang batil. Bagaimana seorang itu bisa membedakan tersebut? Tidak lain dengan ilmu pengetahuan. Yang seperti itu. Kullu amalin bihore ini lan yakun. Segala amalan tanpa adanya ilmu itu tidak ada nilai. Nah, wal ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Jadi ilmu tanpa diamalkan juga seperti halnya pohon tetap ya sia-sia. Kalau bisa membedakan. Nah, kita sebagai mahasiswa, terutama IAT, seperti halnya kameramen itu kan IAT, harus benar-benar dijitin pasti hati, harus benar-benar sungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu, karena kita itu harapan untuk generasi selanjutnya, generasi emas mungkin katanya.
Bagaimana mungkin kita itu menjadi generasi emas tapi tidak didasari dengan ilmu pengetahuan? Nah, ilmu pengetahuan itu perlu ditegaskan, perlu ditekankan bahwasanya di dunia ini tidak ada yang langsung jeder alim enggak. Makanya kata Imam Syafi'i itu kan alam falasar mali ayat lima bahasa ilmin kaman wajahil. Jadi ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di dunia ini yang terlahir langsung alim. Tidak mungkin Mbak Faiza itu lahir di Braille itu langsung mengatakan kalau Allah Ta'ala fi kitabih karim. Itu muhalaf sekali. Harus berproses bagaimana gurunya, berproses bagaimana orang tuanya. Mau sealim apapun orang tuanya, tapi ketika dia tidak berproses, ya sama saja kaman gua sebagaimana orang. Nah, sering terjadi di halayak yang luas atau masyarakat yang luas itu aneh sekali. Orang yang tidak memiliki kompetensi, orang yang tidak memiliki pengetahuan, tapi ketika melihat orang lain sukses, dia mengatakan sukses semacam ini bukan apa-apa. Nah, ini orang paling aneh, orang yang paling majhul hubbin nafsi atau majhul hubbin nafsi. Makanya kata guru saya itu Masarul alami atau humuli itu idza harta menegak juga. Orang yang paling nggak menarik itu ya orang yang tidak memiliki kapasitas, tapi ketika orang melihat lain sukses itu, kesuksesan semacam ini bukan apa-apa. Dulu orang tua saya, dulu abah saya bisa jauh di atas orang itu. Ya mungkin kakek nenek moyangmu itu jauh daripada orang tersebut, tapi kamunya di mana? Nah, orang yang terbaik itu apa? Orang yang terbaik ialah fakhairun nasi duhasabi qadimi. Orang yang kebetulan dilahirkan di keluarga yang istimewa, tapi aqama li nafsiha sanan jadida, yang mampu mengangkat hasabnya, mampu mengangkat value prestasinya tanpa melibatkan nama besar kedua orang tuanya. Saya sering mengatakan bahkan di kelas atau di forum manapun, syaraful insan itu bisarafil ilmi la bisarafil nasbi. Mulianya manusia itu karena ilmu. Oke lah, nasab penentu mulia, tapi tidak hanya itu. Kita sebagai orang awam juga harus tampil dengan apa? Dengan ilmu. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, situ ada syair menarik. Ta'alam fa'inal ilmu zainun li'ahlihi fadlu wa imanu likulli mahamidi. Jadi ilmu itu mazainun li'ahlihi, sesuatu yang menjadi berhias bagi orang yang memilikinya. Langkah terbaiknya kita sebagai mahasiswa, terutama IAT, itu kan harus benar-benar itu kan dijitin pasti hati. Tidak ada semua yang instan, tidak ada semua yang orang sukses di luar sana itu karena bela-bela. Ada makalah mengatakan bijadin la bijadin kurung masdi wahai jadul bila jadin kesuksesan tanpa adanya keteguhan itu hanya omong kosong. Dan arroja al-himmah itu kan ta'aluku bil qalbi wa hukum fihi. Sebuah impian, sebuah harapan itu sesuatu yang yang keterkaitan dengan hati, tapi perlu pergerakan, perlu akuisisi untuk merealisasikan semua itu. Sebuah harapan tanpa adanya pergerakan itu hanya angan-angan. Nah, kegiatan di masyarakat, kegiatan di era sekarang paling indah, paling mulia itu apa? Yang mengamalkan ilmu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ngomong saya ingat, kebetulan saya nggak ingat, Asrafus Sinat Ba'da Nubuwwah itu ifadatul ilmi. Jadi kegiatan terbaik, pangkat terbaik katakanlah itu mengamalkan ilmu. Wa tahdibu nufusin nas. Jadi lalu setelah mengamalkannya, mengajarkan kepada seseorang agar akhlak-akhlaknya itu menjadi akhlaknya budi pekerti yang baik untuk menggapai masa depan yang cerah. Kurang seperti itu. Pentingnya ilmu dalam era sekarang untuk membangun generasi yang ilmiah tapi juga dengan amaliyahnya. Wah, keren sekali ya ternyata dari paparan dari Kak Azam ini. Jadi kesimpulan dari podcast kali ini yaitu ilmu itu adalah dasar dari kemajuan dan inovasi. Dengan terus belajar kita bisa menghadapi tantangan hidup yang akan menciptakan masa depan yang lebih baik. Untuk Kak Azam dan Kak Erni, terima kasih atas pembahasan yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat menarik.
Terus mungkin cukup dari podcast kami, bisa jumpa kembali pada podcast selanjutnya. Bye bye. Dan